Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang wabarakatuh. bisa saya bantu? Mau konseling gizi seimbang. Ibu mau kesini mau konseling mengenai gizi Iya. seimbang ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dinda, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Nanti saya izin untuk memberikan informasi terkait gizi seimbang kurang lebih selama 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, saya mulai ya. Untuk mengenai prinsip gizi seimbang itu ada empat pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dari zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Empat pilar tersebut adalah yang pertama mengonsumsi aneka ragaman pangan, yang kedua membiasakan perilaku hidup sehat, kemudian yang ketiga melakukan aktivitas fisik, kemudian yang keempat yaitu ada memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Inti dari yang dibahas pada pilar nomor 1 yaitu mengonsumsi aneka ragaman pangan, yaitu tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi yang baru lahir sampai berusia 6 bulan. Contohnya, nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan mineral. Kemudian sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Lalu ikan merupakan sumber utama protein, tetapi sedikit kalori. Khusus untuk bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan, ASI merupakan makanan tunggal yang sempurna. Nah, jadi yang dimaksudkan keanekaragaman dalam prinsip ini, selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Contohnya saat ini dianjurkan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibanding dengan anjuran sebelumnya. Demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Masing-masing contoh jenis pangan yang dari berbagai kelompok pangan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama makanan yang mengandung kalori atau karbohidrat seperti beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, dan sukun. Kemudian lauk pauk sumber protein antara lain ikan, telur, unggas, daging, susu, dan kacang-kacangan, serta hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Kemudian lauk pauk sumber lemak, yaitu ada cumi-cumi, daging asap, daging ayam, daging kerbau, dendeng sapi, gabus kering, hati sapi, ikan asin, dan ikan kakap. Kemudian contoh-contoh sayuran seperti bayam, labu, waluh, genjer, kapri muda, terus daun kol, daun talas, jagung muda, brokoli, dan lain-lain. Kemudian perlu juga untuk mengonsumsi buah-buahan. Kemudian mengenai perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih itu bisa dengan mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kehigienisan makanan sendiri. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, senam, dan lain-lain. Kemudian untuk prinsip nomor 4, yaitu dengan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.
Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah dengan tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Oleh karena itu, pemantauan BB normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Bagi bayi dan balita, indikator yang dapat digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertambahan umur. Pemantauannya dilakukan dengan menggunakan KMS biasanya. Yang dimaksud dengan berat badan normal adalah jika untuk orang dewasa itu jika IMT-nya sekitar 18,5 sampai 25. Kemudian untuk bagi anak balita dengan menggunakan KMS yang berada di bagian dalam pita berwarna hijau. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik, apakah sudah jelas? Berikut saya telah menyampaikan mengenai informasi gizi seimbang. Apabila belum ada pertanyaan dan dirasa sudah jelas, konsultasi gizi seimbang pada hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.